Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di Rekayasa Fondasi. Kita melanjutkan tentang pengaruh muka air tanah pada daya dukung fondasi, terutama pada fondasi dangkal. Baik, sekarang lanjut kita bahas. Nah, jika di dalam fondasi itu terdapat muka air tanah, maka persamaan umum yang diberikan oleh Terzaghi ini harus kita koreksi ya. Nah, terutama pada suku kedua. Jadi suku kedua QNQ dan pada suku ketiga 0,5 gamma BN gamma, ini nilainya harus kita koreksi. Nah, ini misalnya kita ambil salah satu contoh persamaan umum daya dukung dari Terzaghi untuk fondasi menerus ya. Nah, jadi kita di video yang lalu telah membahas beberapa buah rumus daya dukung ya untuk fondasi bujur sangkar, fondasi lingkaran, dan fondasi lajur. Nah, ini yang kita ambil adalah sebagai contoh tadi adalah dari fondasi lajur atau fondasi menerus yang rumusnya 1,3 CNC QNQ tambah 0,5 kali gamma BN gamma ya, seperti ini rumusnya. Nah, sekarang kita bahas tentang kondisi muka air tanah. Jadi, untuk kondisi air tanah itu sebenarnya terdapat 3 buah kondisi ya muka air tanah di fondasi. Jadi kondisi pertama adalah kondisi di mana muka air tanahnya berada di tengah fondasi. Kondisi kedua berada tepat di bawah fondasi, dan yang ketiga adalah kondisi muka air tanahnya berada di bawah fondasi. Nah, kalau tadi yang kedua tepat, ini ada di bawahnya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kondisi muka air tanah pada bagian tengah fondasi. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, muka air tanahnya berada di sini ya. Ini adalah permukaan fondasi, ini bagian tengah ya. Di bagian tengah artinya mulai dari nolnya di sini sampai kemari. Jadi di sini ada kriteria D1 lebih besar dari 0, lebih kecil dari DF. Maksudnya nilai D1 ini ya lebih besar dari 0, nolnya dari atas ya. Kemudian depth-nya kan sedalam ini ke bawah ya, sedalam kemari. Nah, berarti nilai D1 itu berada di antara 0 sampai DF. Jadi mulai dari permukaan sampai ke bawah terus. Bisa jadi artinya di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi posisinya di sini. Nah, itu dia. Artinya dia berada di tengah fondasi. Nah, untuk kondisi ini, maka untuk persamaan umum daya dukung ini harus kita koreksi terutama pada suku keduanya. Jadi suku kedua adalah nilai Q-nya di sini. Jadi suku kedua nilai Q, ini ada rumusnya. Jadi D1 kali gamma tambah D2 kali gamma sat kurang gamma W. D1-nya sendiri adalah ini. Dikali gamma, gamma adalah berat volume, ditambah D2, D2-nya adalah kedalaman ini ya, tebalan ini. Dikali dengan gamma sat kurang gamma W. Gamma satnya adalah berat volume tanah jenuh, sedangkan gamma W itu adalah berat volume air. Nah, selanjutnya yang harus dikoreksi adalah pada suku ketiga persamaan ini. Jadi suku ketiga itu adalah gamma yang berada di bawah fondasi. Nah, jadi ini perlu diingat bahwa gamma ini adalah seperti diuraikan pada video sebelumnya, merupakan gamma yang berada di bawah fondasi. Jadi gammanya di sini. Nah, ini karena berada di bawah muka air tanah, maka gammanya tentu sama dengan gamma aksen ya, gamma efektif. Jadi gamma aksen itu sendiri adalah rumusnya gamma sat dikurang dengan gamma W. Nah, baik. Itu untuk perubahan rumus dari daya dukung dari Terzaghi ini untuk fondasi menerus. Jadi kita masukkan nilai Q-nya tadi adalah ini. Kemudian untuk nilai gammanya adalah ini ya. Nah, baik. Selanjutnya kita lihat kondisi muka air tanah tepat berada di bawah fondasi. Jadi ini adalah sebuah fondasi. Ini muka air tanahnya tepat berada di sini. Tepat berada di bawah fondasi. Nah, ini ada istilah GWT. Sebenarnya sama dengan MAT ya, muka air tanah. Kalau GWT itulah ground water table. Bahasa Inggris dalam bahasa Indonesianya ya muka air tanah juga. Baik, maka untuk kondisi muka air tanah yang berada di tepat di bawah fondasi ini, maka nilai Q ini tadi dari persamaan Terzaghi tadi, kita ambil Q-nya adalah gamma dikali DF. Nah, jadi nilai gamma dikali DF.
Nah, kenapa? Karena muka air tanahnya udah di sini ya. Nah, jadi langsung dia nilai gamma kali df. Sedangkan gamma pada suku ketiga adalah gamma di dasar pondasi. Nah, maka karena dia masih berada di bawah muka air tanah, gamma di sini tentu sama dengan gamma aksen ya. Nah, jadi gamma aksen itu adalah gamma sat kurang gamma W. Jadi berat volume tanah jenuh dikurang dengan berat volume air. Nah, baik, itu untuk kondisi yang kedua. Selanjutnya kondisi yang ketiga, permukaan air tanah berada di bawah pondasi. Ya, di mana D-nya itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari B. Nah, di sini ada DF, ada D. Jadi D di sini adalah 0-nya itu di sini ya. Nah, jadi 0. Kemudian B-nya sedalam B ke bawah. Artinya D-nya itu dalam rentang lebih besar dari 0, lebih kecil dari B. Jadi dengan kedalaman ini, D-nya ini maksimumnya sama dengan B gitu. Jadi 0 sampai dengan B. Jadi kalau kedalaman D ini lebih besar dari B itu udah dianggap muka air tanahnya sangat dalam. Jadi nggak ada lagi berpengaruh terhadap daya dukung. Tapi kalau pada posisi muka air tanah dari rentang ini sampai kemari atau sedalam B tadi, ya bisa jadi di bawah dikit, terus di sini dan seterusnya sampai kedalaman B, maka nilai Q dan pada suku kedua dan gamma pada suku ketiga ini itu perlu kita koreksi dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi kalau kondisinya muka air tanahnya berada di sini, maka nilai Q ini kita ambil gamma dikali df. Ini ya, jadi gammanya di sini berat volume dikali dengan df. Kemudian untuk gamma pada suku ketiga itulah gamma di dasar pondasi. Karena muka air tanahnya berada di sini ya, jadi dalam rentang D lebih besar dari 0, lebih kecil dari B, atau dalam rentang dari sini kemari, maka gammanya kita ambil gamma rata-rata. Nah, jadi bisa digunakan rumus yang ini atau yang ini. Nah, jadi gamma rata-rata sama dengan gamma aksen tambah D per B kali gamma kurang gamma aksen. Gamma aksen itu sendiri tadi adalah sama dengan gamma sat kurang gamma W ya. Gamma satnya tentu gamma yang berada di bawah muka air tanah. Sedangkan gammanya itu yang di atas muka air tanah. Nah, kemudian di sini ada B. B itu adalah lebar pondasi. D-nya tadi adalah ini. Gamma aksennya tadi adalah gamma sat kurang gamma W. Atau boleh juga dipakai formula ini, sama aja. Dis per B kali gamma kali D tambah gamma aksen kali B kurang D. Jadi gamma ini adalah berat volume di sini, sedangkan gamma aksennya adalah yang di bawah. Nah, selanjutnya untuk D yang lebih besar dari B, jadi jika kedalaman muka air tanah ini berada jauh di bawah ini ya, lebih besar dari atau sama dengan B, D-nya ini sama dengan B ini kelebarannya, maka gammanya ini tidak lagi diambil gamma rata-rata, jadi diambil adalah gamma yang sama dengan gamma tanah yang di atas. Nah, itu kalau nilai dari D-nya itu lebih besar dari B. Baik, nah itu berlaku untuk semua persamaan ya. Ini kebetulan tadi kita ambil salah satu persamaan dari pondasi menerus. Nah, jadi untuk posisi pondasi persegi dan pondasi lingkaran juga sama ya. Jadi yang kita koreksi adalah pada suku kedua Q pada suku kedua dan gamma pada suku ketiga di persamaan dari terzage ini. Nah, begitu juga nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang rumus dari Meyerhof ya. Jadi itu juga nanti yang berpengaruh terhadap nilai Q dan gamma ini aja. Kalau muka air tanahnya posisinya seperti ini tadi ya, dari tiga kondisi ini tadi. Baik, selanjutnya kita bahas tentang contoh soal ya. Jadi ini ada suatu pondasi persegi seperti pada gambar ini. Tipe keruntuhannya adalah tipe keruntuhan geser umum atau geser menyeluruh. Artinya pondasinya berada di tanah yang padat ya. Ini pada bagian tengah terdapat muka air tanah dengan gammanya 1,4 ton meter kubik, gamma satnya 1,6 ton meter kubik. Kemudian punya sudut geser dalam 30 derajat, kohesinya 0,9 ton per meter kuadrat, kemudian D1-nya 0,3 meter, D2-nya 0,8 dan lebar pondasinya 1,2 meter. Nah, di sini diminta untuk menghitung daya dukung ultimate atau daya dukung batas daya dukung batas pondasi ini artinya kekuatan tanah ya. Ultimate-nya yang berada di bawah pondasi ini yang bisa menahan
beban pondasi yang ada di atasnya. Kemudian daya dukung izin jika Fs-nya sama dengan 3, dan beban Q di sini yang dapat dipikul oleh pondasi ini dengan kondisi data dan muka air tanahnya seperti itu. Baik, ini kita selesaikan. Jadi karena pondasinya pondasi persegi atau pondasi bujur sangkar, maka kita ambil dari rumus Terzaghi 1,3 CNC tambah QNQ tambah 0,4 kali gamma kali BN gamma. Jadi ingat bahwa yang akan kita koreksi adalah nilai Q dan gammanya saja ya. Nah, ini karena ada muka air tanah. Baik, seperti kita bahas pada video sebelumnya, untuk menentukan faktor daya dukung NC, NQ, dan N gamma, maka nilai NC dan Q dan N gamma ini kita ambil dari tabel ya. Nah, jadi ini tabelnya. Jadi misalnya θ-nya tadi ada 30 derajat. Jadi di 30 derajat ini nilai NC, NQ, dan N gamma-nya adalah ini. Jadi NC-nya 37,16, NQ-nya 22,46, dan N gamma-nya 19,13. Baik. Setelah ini maka tadi kondisinya adalah kondisi pertama ya. Jadi muka air tanah berada di tengah pondasi. Maka kita ambil nilai Q-nya dari rumus tadi. Q sama dengan D1 kali gamma tambah D2 kali gamma sat kurang gamma W. Jadi D1-nya 0,3, gammanya 1,4 ini, tambah D2-nya ini adalah 0,8, dikali dengan gamma sat kurang gamma W. Gamma satnya adalah 1,6 dikurang 1. Jadi gamma W ini untuk dalam satuan ton per meter kubik tentu nilainya sama dengan 1 ya, sebagai nilai konstanta. Selanjutnya di suku ketiga. Jadi suku ketiga tadi adalah ini gamma yang berada di bawah pondasi ya. Nah, ini nilainya tentu karena berada di bawah muka air tanah, maka yang dipakai adalah nilai gammanya menjadi gamma aksen. Jadi gamma ini sama dengan gamma aksen, yang rumusnya sama dengan gamma sat kurang gamma W. Di 1,6 kurang 1 sama dengan ini tadi, sama dengan 0,6 ton per meter kubik. Baik, nah, untuk selanjutnya sudah bisa kita selesaikan. Ya ini kita lanjutkan tag yang ini masih ini. Jadi nilai Q ini adalah nilai yang diganti adalah nilai Q yang ini ya. Selanjutnya untuk gammanya ini tadi adalah sama dengan gamma aksen. Nah, baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan menghitung daya dukung ultimate tadi. Jadi QU sama dengan sama seperti rumus ini tadi. Jadi tinggal kita plot isinya 1,3 C, C-nya adalah 0,9, NC-nya 37,16 yang ini. Kemudian tambah QNQ, Q-nya tadi sudah kita hitung 0,9 dikali Q. NQ-nya adalah 22,46 tambah 0,4 kali gamma. Ya, gammanya itu adalah gamma aksen ini tadi. 0,6 dikali 1,2 B-nya lebar pondasi dikali N gamma 19,13 ini tadi. Jadi hasil akhirnya adalah 69,20 ton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menghitung Q izin dengan Fs sama dengan 3, langsung kita hitung. 69,2 per 3 sama dengan 23,07 ton per meter kuadrat. Nah, sekarang berapa besar beban yang bisa diikul oleh pondasi? Maka Q sama dengan Q izin kali B kuadrat. Nah, kenapa B kuadrat? Karena pondasinya tadi adalah persegi, jadi lebar dan panjangnya ke sana sama ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah Q sama dengan Q izin dikali A gitu ya, dikali dengan luas tampang. Jadi kalau untuk pondasi lingkaran tidak lagi B kuadrat. Tentu B-nya ini adalah 1/4 pi D kuadrat. Kalau pondasinya pondasi lingkaran atau pondasi bulat. Jadi karena persegi maka B kali B tentu sama dengan B kuadrat. Jadi Q yang bisa dipikul adalah 33,22 ton. Nah, baik. Saya kira cukup jelas ini pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.